Puji Tuhan, saudara-saudari. Topik persekutuan kelompok kita hari ini adalah bangun pagi-pagi. Hari kita baca Mazmur pasal 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amsal pasal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Saudara-saudari, ada seorang saudari pernah mengucapkan perkataan yang baik sekali. Katanya, betapa besar kasih seseorang kepada Tuhan. Pertama dapat dilihat dari pilihannya di pagi hari, yaitu antara tempat tidur dan Tuhan. Orang yang lebih mengasihi tempat tidur, akan tidur lebih lama lagi. Jika lebih mengasihi Tuhan, dia akan bangun lebih pagi untuk datang kepada Tuhan. Mengapa orang Kristen harus bangun pagi-pagi? Karena pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap saudara-saudari harus bangun pagi, kecuali kalau sungguh sakit dan dokter meminta untuk banyak beristirahat. Berkaitan dengan bangun pagi-pagi, banyak penyakit yang sebenarnya bukan penyakit, melainkan karena orang itu terlalu mengasihi dirinya sehingga malas untuk bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, mana harus diambil sebelum matahari terbit. Jika orang ingin makan makanan yang diberikan Tuhan, harus bangun pagi-pagi. Kalau matahari sudah terbit, mana itu akan mencair dan kita tidak bisa makan mana. Jika kita ingin memperoleh rawatan rohani di hadapan Tuhan, mendapat pembinaan rohani, mempunyai persekutuan yang indah, mendapatkan makanan rohani, kita harus bangun pagi-pagi. Pada pagi-pagi hari, Allah teristimewa akan membagikan makanan rohani, persekutuan yang kudus kepada anak-anaknya. Siapa yang terlambat mengambil, tidak akan memperolehnya. Banyak anak Allah yang berada dalam keadaan sakit rohani, bukan karena mereka mempunyai kesulitan rohani yang lain, melainkan karena mereka terlambat bangun pagi. Banyak anak Allah yang persembahannya baik, giat, juga mengasihi Tuhan. Namun karena mereka terlambat bangun pagi, mereka tidak bisa memperhidupkan kehidupan orang Kristen yang normal. Jangan mengira hal ini merupakan perkara sepele, yang tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan rohani. Sesungguhnya hubungannya besar sekali. Banyak saudara-saudari karena bangunnya terlalu lambat, keadaan rohaninya tidak baik. Banyak orang yang telah membuang waktu bertahun-tahun, namun masih tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Ini dikarenakan bangunnya terlalu lambat. Kita tidak pernah menemukan orang yang pandai berdoa bangunnya terlambat. Kita juga tidak pernah mengenal orang yang mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan bangunnya terlambat. Semua orang yang mengenal Allah selalu bangun pagi dan datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu. Amsal pasal 26 ayat 14 mengatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Di sini mengatakan, orang malas di tempat tidurnya seperti pintu yang berputar pada engselnya. Orang yang malas terus berputar pada tempat tidurnya, tidak meninggalkan tempat tidurnya. Ia senang tidur, tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya. Tetapi, kalau mau belajar melayani Tuhan, mau belajar menjadi orang Kristen yang baik, tiap hari harus bangun lebih pagi, pada pagi-pagi hari harus sudah bangun. Siapa yang bangunnya pagi-pagi, dia akan mendapat banyak faedah rohani. Doa pada waktu-waktu biasa tidak dapat memenangkan doa pada pagi hari. Pembacaan Alkitab pada waktu biasa tidak bisa memenangkan pembacaan Alkitab pada pagi hari. Persekutuan dengan Tuhan pada waktu biasa tidak bisa memenangkan persekutuan dengan Tuhan pada waktu pagi hari. Pagi-pagi adalah waktu yang paling baik. Kita melihat teladan bangun pagi-pagi. Di dalam Alkitab, hamba-hamba Allah selalu bangun pagi-pagi. Marilah kita melihat Abraham, Yakub, Musa, Yosua, Gideon, Hana, Samuel, Daud, Ayub adalah mereka yang ada di dalam zaman perjanjian lama. Kemudian Maria dan para rasul adalah mereka yang ada di zaman perjanjian baru. Saudara-saudari, meskipun di dalam Alkitab tidak ada perintah Allah agar kita bangun pagi-pagi,
tetapi banyak sekali teladan yang dapat memperlihatkan kepada kita bahwa semua orang yang melayani Allah dengan setia, mereka pasti bangun pagi-pagi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun bangun pagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi ke padang belantara untuk berdoa. Ketika dia hendak memilih 12 rasul, dia memanggil murid-muridnya pada pagi hari datang kepadanya. Sebab itu, jika saudara-saudari hendak belajar mengikuti Tuhan, sekali-kali jangan mengira, bangun lebih pagi 1 jam, atau bangun lebih lambat 1 jam, tidak ada perbedaan yang terlalu besar. Ketahuilah, jika Anda bangun terlambat 1 jam, pembacaan Alkitab Anda akan tidak baik. Anda terlambat 1 jam, doa Anda akan tidak baik. Bangun pagi adalah satu berkat yang besar. Semoga kita sejak hari ini tidak kehilangan berkat bangun pagi. Mari kita sekarang melihat yang harus dikerjakan pada pagi-pagi hari. Yang pertama adalah bersekutu dengan Allah. Dari Kidung Agung pasal 7 ayat 12, kita dapat melihat pagi-pagi adalah waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Makna bersekutu adalah membuka roh kita kepada Allah, membuka juga pikiran kita kepada Allah, supaya Allah memberi kita terang, memberi kita firman-Nya, supaya Allah memberi kesan kepada kita, supaya Allah menjamah kita. Yang kedua adalah memuji dan menyanyi. Pada pagi-pagi harus ada suara puji-pujian. Suara nyanyian yang paling merdu adalah waktu pagi-pagi. Pagi-pagi adalah waktunya memuji. Pagi-pagi adalah waktu yang terbaik untuk menyanyi bagi Allah. Sewaktu kita menghantarkan puji-pujian yang tertinggi kepada Allah, roh kita akan membumbung tinggi pula. Yang ketiga adalah mendoa bacakan firman. Pagi-pagi adalah saatnya bagi kita untuk makan mana. Mana mengacu kepada Kristus. Apa yang dikatakan makan mana? Makan mana ialah setiap hari bangun pagi-pagi, menikmati Kristus, menikmati firman Allah. Setelah kita makan Dia, barulah mempunyai tenaga untuk berjalan di padang belantara. Waktu untuk memukul panah adalah pada pagi-pagi hari. Jika Anda memakai waktu pagi-pagi untuk hal-hal yang lain, maka kerohanian Anda tidak akan mendapatkan suplaian dan tidak akan mendapatkan pemeliharaan. Yang keempat adalah berdoa. Pagi-pagi di hadirat Allah selain melakukan persekutuan, puji-pujian, makan mana, juga harus berdoa. Mazmur pasal 63 ayat 2 dan pasal 78 ayat 34, bahasa aslinya, pagi-pagi mencari dan pagi-pagi mengingini Allah. Pagi hari harus berdoa secara khusus kepada Allah. Setelah Anda bersekutu, memuji, makan mana, sampai terakhir, Anda mempunyai kekuatan berdoa di hadapan Allah. Berdoa sungguh-sungguh memerlukan kekuatan. Anda harus pada pagi-pagi mendekati Allah, makan kenyang terlebih dulu, lalu menyisakan setengah jam atau seperempat jam berdoa bagi beberapa hal yang penting, bagi diri Anda sendiri, bagi gereja, bagi orang dunia agar mereka diselamatkan. Terakhir akan kita singgung sedikit tentang pelaksanaan bangun pagi-pagi. Bagaimana kita baru bisa bangun pagi? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Semua orang yang bangun pagi-pagi harus mempunyai satu kebiasaan. Pada malam hari harus tidur lebih awal. Jika Anda mengharapkan malam tidur pada larut malam dan bangun pagi-pagi, itu seperti lilin dibakar kedua ujungnya. Sudah tentu tidak akan dapat bertahan lama. Jangan menetapkan standar bangun pagi-pagi terlalu tinggi. Ada orang yang menetapkan bangun jam 3, ada orang yang menetapkan bangun jam 4. Akhirnya malah tidak dapat melaksanakan. Setelah melakukan beberapa hari, tidak melakukannya lagi. Lebih baik mengambil jalan tengah saja. Kira-kira jam 5 atau jam 6 adalah waktu yang paling tepat. Sewaktu matahari akan terbit atau matahari baru terbit. Pokoknya berada di sekitar matahari mulai terbit. Sebenarnya menurut kondisi dan keperluan tubuh Anda, paling baik jam berapa bangun, di depan Allah Anda harus mempertimbangkan baik-baik. Baru mengambil satu standar, lalu dengan baik-baik menurut jam itu bangun. Setelah bangun pagi, di atas tempat tidur membaca Alkitab juga tidak mengapa. Tetapi jika tidak ada surat keterangan dari dokter,
Yang bukan sakit sungguh-sungguh tetap harus bangun pagi-pagi. Kita mengharapkan saudara-saudari yang lebih lama dalam gereja, yang sedikit lebih berbobot, di hadapan Tuhan harus mempertahankan perkara ini. Terhadap orang malas, gereja harus mendorong mereka, menggoncangkan mereka, harus membawa orang yang baru beroleh selamat masuk ke dalam keadaan yang penuh berkat. Asal ada kesempatan, bertanyalah kepadanya, Anda setiap hari bangun jam berapa? Setelah lewat beberapa hari, bertanyalah lagi, hari ini Anda bangun jam berapa? Untuk mengawasi mereka, sedikitnya membutuhkan waktu 1 tahun lamanya. Mungkin sesudah lewat 1 tahun, tanyakan lagi, Saudara, jam berapa Anda bangun pagi? Bagi orang yang baru beroleh selamat, asal bertemu harus ditanyai. Anda harus mengejar mereka menerima bantuan Anda. Tetapi kalau kita sendiri di hadapan Allah tidak belajar, kita tidak mudah mengerjakan pekerjaan ini. Sebab itu, kita harus di hadapan Allah, harus lebih dahulu belajar bangun pagi-pagi. Kita tidak mengharapkan hanya sekelompok kecil orang di dalam gereja yang dibangunkan. Kita mengharapkan semua anggota tubuh bisa bangun di hadapan Tuhan. Segenap gereja dibangunkan menjadi kelimpahan Kristus. Satu anggota tubuh mendapatkan, berarti seluruh tubuh mendapatkan. Jika semua saudara-saudari berada di jalan ini, akan lebih banyak yang menerima berkat di hadapan Allah. Hidup gereja kita akan lebih limpah. Sebab itu, jangan mengira bangun pagi-pagi adalah satu hal yang remeh. Kita bersama-sama belajar, bangun pagi-pagi, maka kerohanian kita mempunyai hari depan. Puji syukur pada Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin.